Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Dea Salsabila, Tristina, Elisa Kalista, dan juga Sagita Natania, akan melaporkan hasil praktikum gelombang cahaya kami yang kami lakukan dengan menggunakan simulasi PET. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat pada suatu medium, yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat. Cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan kita sebagai warna. Alasan cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik adalah karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa medium. Kenapa tanpa medium? Karena di antara matahari dan bumi ada ruang hampa, yang artinya tidak ada medium yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Sifat gelombang cahaya yang pertama dapat dipantulkan atau direfleksikan. Berdasarkan bentuk pemantulannya, jenis pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu dipantulkan dan dibiaskan. Untuk permukaan datar seperti cermin, maka cahaya akan dipantulkan seutuhnya. Untuk permukaan yang datar seperti cermin, maka cahaya akan dipantulkan seutuhnya. Sedangkan untuk permukaan yang tidak terlalu datar seperti batu, maka cahaya akan dibiaskan. Hukum pantulan cahaya. Hukum pantulan cahaya memiliki beberapa aturan, yang mana biasa kita menyebutnya dengan hukum pantulan cahaya atau hukum Snellius pemantulan. Hukum pemantulan cahaya tersebut berbunyi seperti berikut ini. 1. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar yang mana ketiganya berada dalam satu titik potong bidang pantulnya. 2. Sudut pantul cahaya nilainya sama besar dengan sudut datang cahaya. 3. Sinar datang tegak lurus, cermin akan dipantulkan kembali. Kemudian cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi merupakan proses terurainya atau terpisahnya cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang berbeda setelah melewati sebuah medan pembias, seperti prisma yang terbuat dari bahan gelas bening atau yang sering kita temui sehabis hujan, yaitu pelangi. Dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi merupakan perubahan arah cahaya datang yang merambat dari medium ke medium yang lain. Pembiasan biasanya terjadi karena adanya perbedaan indeks bias dan besarnya perubahan arah yang dihasilkan tergantung indeks bias kedua mediumnya. Contoh yang paling sering ditemukan adalah sedotan dalam gelas berisi air yang terlihat seakan-akan patah. Hal ini dikarenakan udara dan air memiliki indeks bias yang berbeda. Langkah pertama adalah membuka situs PET Simulation di browser atau Google. Setelah membuka situs PET Simulation, klik simulasi dan pilih fisika. Setelah terbuka homepage untuk simulasi fisika, pilih simulasi bending light. Akan terdapat 3 pilihan yaitu Intro, Prisma, dan More Tools. Pilih More Tools untuk lebih banyak alat pembantu yang akan digunakan di praktek kali ini. Seperti yang dapat kita lihat, akan terdapat 2 kotak untuk pilihan medium. Sebagai contoh, saya akan menggunakan udara untuk medium pertama dengan indeks bias 1,00. Dan untuk medium 2, saya akan menggunakan kaca dengan indeks bias 1,50. Setelah kita nyalakan lasernya, akan kita lihat bahwa laser mengalami pemantulan dan pembiasan terhadap medium. Klik angles dan busur di sisi kiri untuk mengetahui sudut pantul dan sudut bias laser tersebut. Seperti yang kita lihat, sudut datang lasernya adalah 45 derajat, maka laser akan mempunyai sudut pantulan sebesar 45 derajat dan sudut bias sebesar 28,1 derajat. Untuk pembiasan pada prisma, klik pilihan prisma. Nyalakan laser, seret prisma segitiga ke depan laser dan klik normal dan busur. Sesuaikan garis normal yang pertama dengan sudut busur 0 derajat. Dapat dilihat terdapat 4 sudut yang dihasilkan dari pembiasan pada prisma. Sudut datang 1 yang terletak pada ujung yaitu 30 derajat dan sudut bias 1 yang bertolak belakang dengan sudut datang 1.
Sesuaikan garis normal kedua dengan 0 derajat. Sudut datang 2 yang berseberangan dengan sudut datang 1 dan sudut bias 2 yang bertolak belakang dengan sudut datang 2.